Jadi jarang-jarang kalau domba Texel itu anakannya kembar gitu. Rata-rata anakannya itu satu. Nah, untuk keunggulannya juga gitu, domba Garut itu beda sama domba yang lain. Kalau domba Garut itu biasanya itu kelahirannya itu rata-rata ada yang kembar, ada yang triplet, ada juga bahkan yang sampai 4 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kandang Pusat Domba, di channel Pusat Domba, channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba ya, sobat-sobat ternak semuanya. Nah, kebetulan sobat-sobat ternak semuanya, saya sendiri sedang berada di kandang indukan-indukan dari domba Garut yang sudah pada lahiran ya, sobat-sobat ternak semuanya, sudah pada lahiran, ada juga yang lagi bunting-bunting nih. Ya, kebetulan di kandang sini kita akan mereview untuk domba-domba yang emang dalam kondisi sudah anakan, tapi kenapa kita pisahkan gitu ya? Karena kebetulan untuk domba-domba Garutan ketika sudah lahiran itu kenapa harus dipisahkan ya? Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba. Nah, teman-teman nih, kenapa kita pisahkan ya untuk domba-domba yang emang sudah melahirkan gitu ya di kandang kamar-kamar seperti ini, kenapa dipisahkan gitu ya? Karena kalau dombanya emang udah lahiran gitu kan menghasilkan bayi-bayi yang kecil ya, sobat-sobat ternak semuanya. Itu ketika dombanya ada di dalam kandang-kandang koloni atau kandang-kandang indukan ibu-ibu seperti ini, nanti takut terinjak-injak gitu sama domba-domba yang lebih besar dari anakannya gitu. Makanya kami pisahkan khusus untuk domba ibu-ibu yang sudah melahirkan dan anakannya di kandang sebelah sini gitu ya. Nah, ini teman-teman kita sepilkan untuk domba anakan F1 Dorper dari jenis Texel nih. Nah, yang ini. Ini usianya baru sekitar 1 minggu ya, kurang lebih. Nah, kalau dari keunggulannya itu terlihat dari, kalau dari ciri fisiknya gitu ya. Kalau dari ciri fisiknya itu terlihat dari daun telinganya. Kalau dari domba Texel itu daun telinganya terlihat panjang dan juga lebar gitu. Kalau dari domba Texel berbeda sama domba Garut. Kalau dari domba Texel itu terlihat memanjang gitu, manjang dan juga lebar untuk daun telinganya itu. Dan kalau dari segi tingginya, kalau dari domba Texel itu istilahnya pendek lah. Jadi pendek tapi berisi gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah itu untuk usianya kita sepilkan satu. Itu usianya baru 1 minggu, kelahiran bobotnya itu sekitar di 3 kiloan, 4 kiloan ya. Tapi kenaikan bobotnya itu lumayan, alhamdulillah lumayan meningkat gitu ya. Karena target di kandang kita itu sekitar 12 kiloan lah kalau untuk F1 Dorper itu. Mau dari jenis apapun juga sama gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah itu usianya baru sekitar 1 minggu. Itu anakannya lahirannya itu tunggal satu. Jadi jarang-jarang kalau domba Texel itu anakannya kembar gitu. Rata-rata anakannya itu satu ekor. Nah, yang kedua kita sepilkan dari F1 Dorper dengan indukan betina Garut nih. Nah, di sini kebetulan banyak, kita sepilkan satu aja nih yang ini. Sama yang ini juga sama ya, sobat-sobat ternak semuanya. Ini dari indukan Garut semuanya nih. Ini dari indukan Garut. Terlihat dari kondisi fisiknya juga, dia itu tinggi dan juga kelihatan dari telinganya juga kelihatan runcing gitu, ujungnya itu runcing. Beda sama domba Texel. Kalau domba Texel kan telinganya itu terlihat panjang dan juga lebar gitu. Kalau dari domba Garut itu kelihatan runcing gitu ya untuk domba Garut itu. Nah, kalau dari segi bobot sama tinggi badan itu domba Garut bisa menang ya, sobat-sobat ternak semuanya bisa menang. Beda sama domba Texel. Kalau domba Texel kan bobotnya pendek dan juga tapi berisi, tapi nggak tinggi gitu untuk domba Texel itu. Nah, kalau dari domba Garut itu kelihatan tinggi dan juga kalau dari pandangan kita sendiri gitu ya, itu kelihatan kurus gitu ya. Nah, ini usianya baru sekitar 3 hari 4 hari. Itu untuk bobotnya itu sekitar di 3 kiloan 4 kilo nih yang ini kebetulan anaknya tunggal satu. Nah, untuk keunggulannya juga gitu, domba Garut itu beda sama domba yang lain. Kalau domba Garut itu biasanya itu kelahirannya itu rata-rata ada yang kembar, ada yang triplet, ada juga bahkan yang sampai 4 ekor. Tapi kalau dari segi bobot itu kecil. Kalau anakannya triplet
kembar maupun 4 ekor itu lahirannya kecil, ada yang 1,5 kg, ada yang 2 kilo, bahkan ada yang 2,5 kilo gitu. Biasanya kalau lahirannya kembar itu segitu ya untuk bobot-bobotnya. Jarang-jarang lah kalau ada yang 3 kilo sama 2,5 kilo gitu. Rata-rata pasti di 2 kilo sama 2,5 kilo gitu kalau bobot lahirnya kembar maupun triplet gitu ya. Nah, beda sama yang anakannya kembar tunggal kayak yang itu tuh yang paling besar. Nah, ini anakannya tunggal, ini usianya baru sekitar 2 mingguan, 1 minggu 2 minggu. Ini kelihatan kurus ya sobat-sobat ternak semuanya, ini kelihatan kurus dari pandangan mata kita sendiri. Tapi kalau kita timbangkan itu untuk dombanya, itu bebeknya mantap sobat-sobat ternak semuanya. Bahkan banyak juga ya yang mampir ke sini gitu ya, ketika dilihat, emang dilihat sekilas mata untuk F1 Dorper dengan indukan Garut itu, wah kayaknya kurus, badannya kayak cungkring, kayak apa gitu. Ketika ditimbangkan itu bobotnya melonjak naik gitu ya, tinggi gitu. Itu sesuai timbangan. Sama juga dengan domba dari indukan Texel, istilahnya sama-sama lah gitu, karena pejantannya kan pakai pejantan Dorper Publon gitu sobat-sobat ternak semuanya. Nah, sobat-sobat ternak semuanya, tadi kan kita udah sepil anakan-anakan yang tunggal ya. Sekarang kita sepil untuk anakan yang emang kembar gitu ya. Di kanan sini kita lihat sebelah sana, kemungkinan ada di sebelah sana ya. Karena tadi juga saya lihat. Nah, yang ini anakan kembar, ini untuk indukannya, kan betina. Jadi kalau anakan kembar itu kelihatan dari segi bobotnya, beda sama yang tunggal. Kalau yang tunggal itu kan bobotnya itu meningkat, pertumbuhan berat badannya itu meningkat pesat ya, beda sama yang kembar gitu. Kalau yang kembar kan asinya itu dari indukannya itu kan berbagi gitu dengan kakaknya, dengan adiknya gitu, berbagi, istilahnya dibagi 2 atau dibagi 3 gitu, beda sama anakan tunggal. Karena kalau anakan tunggal asinya kan sendiri, jadi nutrisinya juga yang diserap sendiri langsung, jadi makanya pertumbuhannya juga semakin meningkat pesat setiap harinya gitu. Beda sama anakan yang kembar. Kalau anakan kembar pertumbuhannya juga agak melambat, tapi asalkan kalau mau pertumbuhannya cepat gitu, asalkan kita telaten menyusui maupun memberi pakannya juga gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi kalau untuk anakan dari domba Garut gitu ya, rata-rata kan ada yang kembar, ada yang triplet, maupun ada yang 4 ekor. Itu maupun dari segi susunya itu harus berbagi gitu. Dan untuk pertumbuhannya juga, itu kalau anakan yang kembar, anakan yang triplet, maupun yang 4 ekor itu melambat gitu, beda sama anakan yang tunggal. Tapi itu juga tergantung perawatannya teman-teman. Jadi bukan hanya cempenya saja yang kita perhatikan, ibunya juga harus kita perhatikan teman-teman. Karena kalau ibunya diperhatikan dan kondisinya bagus, sehat, itu akan menghasilkan susu yang bagus juga, yang baik gitu buat si cempenya juga gitu teman-teman. Dimulai dari perawatannya, pakannya, kandangnya juga itu bisa termasuk ya teman-teman. Semuanya harus serba diperhatikan, bukan hanya dari domba Garut saja, tapi maupun dari domba Garut, domba Texel, domba Dorper, itu juga sama teman-teman. Semuanya sama, kita harus perhatikan indukan ibunya itu sama anakannya juga, agar menghasilkan anakan-anakan yang emang berkualitas dan juga super-super. Jadi kenapa kita juga harus perawatan maksimal ibunya juga, karena yang menghasilkan susunya itu untuk si cempenya itu ibunya. Kalau hasil susunya itu bagus, baik, dan juga sehat gitu ya, ke si cempenya juga pasti akan, bobotnya juga akan bagus, baik, dan pertumbuhannya juga akan cepat. Biasanya kalau untuk produksi susu, si ibunya itu dimulai dari bahan-bahan yang emang berkualitas, misalkan dari bahan-bahan yang emang sudah disiapkan lah, istilahnya tinggi protein dan juga tinggi multivitamin. Kalau dari bahan-bahannya kekurangan multivitamin, kita bisa suntik aja, suntik bahan-bahan vitamin yang emang dianjurkan dokter hewan gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, kebetulan di kandang kami, dan kita juga sering mengunjungi beberapa peternakan yang ada di, khususnya yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah kita dapat ilmu dengan di treatment lah dengan cara tradisional agar menghasilkan susu, indukan susunya itu yang banyak, berkualitas, dan juga sehat. Nah, biasanya gitu ya teman-teman, untuk bahan-bahannya itu agar
si indukannya itu menghasilkan susu yang berkualitas, banyak dan juga sehat, itu biasanya ada 3 bahan nih yang kami tahu itu. Yang pertama itu dari daun ubi, yang kedua dari ampas tahu, dan yang ketiga nih yang paling sering para peternak yang ada di Jawa Barat khususnya itu yang sering digunakan itu buah pepaya. Tapi ingat, bukan buah pepaya yang udah manis rasanya, tapi buah pepaya yang emang masih muda lah, istilahnya masih muda dan juga masih mentah gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, untuk cara pemakaiannya itu, kalau untuk daun ubi itu dilayukan terlebih dahulu gitu, dilayukan. Kalau udah layu kemudian bisa dikasihkanlah ke indukan betinanya. Yang kedua, ampas tahu. Kalau ampas tahu itu diturunkan dulu kadar airnya, karena ampas tahu itu mengandung banyak air. Kalau kita kasihkan ke ibunya juga, nanti ibunya juga malah kalau makan ampas tahu itu pasti gak bakal minum karena banyak air juga di sana gitu ya. Nah, yang ketiga gitu ya, buah pepaya itu kita rebus dulu teman-teman. Kita rebus dulu, kemudian kita cacah menjadi tipis-tipis lah, sampai bisa dimakan oleh si indukan-indukan yang emang sedang memproduksi susu dengan skala besar gitu ya sobat-sobat semuanya. Kenapa kita harus kasihkan bahan-bahan tersebut? Karena yang sudah saya sebutkan tadi yang di awal itu emang untuk menghasilkan anakan-anakan cempe yang berkualitas dan juga pertumbuhannya itu lebih mantap lagi, lebih jos lagi gitu ya teman-teman semuanya. Nah, tapi ingat, kalau untuk pemberiannya juga sesuai takaran aja. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Karena istilahnya kalau terlalu banyak, kita juga istilahnya kan nggak enak gitu ya. Terlalu banyak dikasihkan pakan-pakan tersebut gitu ya. Nah, jadi itu hanya sebagai cemilan aja gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Jangan dijadikan patokan, itu hanya sebagai cemilan saja untuk si domba-domba betina ini yang sudah memproduksi anak, yang sudah memproduksi susu, agar mempengaruhi dari kualitas produksi susu yang dihasilkan untuk anakan-anakan si cempe gitu ya. Nah, sobat-sobat ternak semuanya, kebetulan nih di kandang kami sekarang emang lagi keluarin nih domba-domba yang dulunya itu emang kami udah hampir 3 bulan, 4 bulan nggak keluarin gitu domba-domba yang buntingan. Nah, sekarang kita diredikan lagi. Tapi ingat, yang diredikan hanya dari buntingan-buntingan Garut dengan domba Dorper Full Blood impor ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, ini seperti ini nih. Ini buntingan-buntingan domba Garut yang udah dikoloni dengan domba Dorper Full Blood. Ini kebanyakan dari buntingannya juga sudah pada tua-tua ya, sudah pada nunggu brojol gitu. Nah, kalau di kandang sebelah sini sama kandang yang sebelah sana, ini lagi dikolonikan dengan Dorper Full Blood yang bibitnya juga bibitan berkualitas nih teman-teman semuanya. Nah, kita lihat sendiri kan, Dorper Full Blood-nya juga, double maskernya juga kelihatan, tumbungnya panjang badannya juga kelihatan. Dari kepalanya blackhead, mukanya sangar, kaki ke depannya kokoh ya sobat-sobat ternak semuanya. Insya Allah hasil anakan yang dihasilkan juga insya Allah akan berkualitas dan juga besar-besar nih sobat-sobat ternak semuanya. Nah, jadi sobat-sobat ternak semuanya, kita akan sepilkan domba Garut yang sudah bunting itu yang paling gede, yang paling panjang, dan juga yang paling tinggi ini di kandang sini. Karena biasanya kalau domba Garut yang paling gede, yang paling tinggi, dan juga paling panjang, itu hasil anakannya juga bagus nih teman-teman semuanya. Bahkan bisa anakan yang dihasilkannya juga bisa mencapai triplet nih teman-teman semuanya. Nah, kita akan langsung ukur ya untuk tinggi badannya berapa, lingkar badannya berapa, dan juga panjang badannya berapa. Karena domba yang ini domba yang paling besar, paling tinggi, dan juga paling mantap di kandang sini. Ada yang mau lebih besar, itu ada. Tapi itu udah lahiran dombanya gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Tapi barangkali dari teman-teman peternak semuanya ada yang mau domba yang itu sama anakannya, bisa langsung aja ya. Di kontak-kontak admin aja gitu ya. Ini kita langsung ukur aja ya. Nah, biasanya kalau untuk pengukuran dari panjang badan, itu dari pangkal leher biasanya sampai ke ekor, ke sini. Itu kita ukur semuanya, itu berapa panjangnya. Nah, ini ekornya sekitar segini ya.
Nah, ini 80, bentar. Nah, 82. Karena ekornya ini sampai segini. Nah, ini tinggi panjang badannya itu sekitar 82, teman-teman. Kalau dari tingginya, kita hitung dari mulai kukunya yang bawah. Ini kebetulan udah agak besar, paling kita naikkan sedikit. Maaf ya, Nona. Sampai ke punggungnya. Nah, yang ini. Nah, 70 ya. Sobat-sobat ternak semuanya, ini sekitar 70. Itu kalau untuk tinggi badannya. Kita review dulu untuk lingkar badannya gitu ya, karena ini kebetulan dombanya sedang bunting juga gitu ya, jadi kelihatan besar gitu ya. Ini sekitar 105 untuk lingkar badannya, itu sekitar 105 ya, sobat-sobat ternak semuanya. Nah, ini kebetulan domba yang ini itu udah laktasi ke-1 nih, sobat-sobat ternak semuanya. Ini udah laktasi ke-1 dan sekarang mau lahiran yang kedua kalinya gitu. Banyak juga yang masih darah-darah dan juga ada yang laktasi 2, ada juga, tapi rata-rata di sini untuk domba garutan itu rata-rata laktasi 1 sama laktasi 2 gitu ya. Tapi ada juga yang darahan yang emang yang kecil-kecil gitu ya. Biasanya kalau di sini itu target BB-nya itu masuk kandang koloni itu sekitar kalau dari garutan sekitar 40 kiloan. Beda sama dorper. Kalau dari dorper itu sekitar target BB-nya itu masuk kandang koloni itu sekitar 50 kiloan. Karena menurut kami dan juga menurut yang sudah kami lihat gitu ya di kandang kami itu, biasanya BB indukannya itu mempengaruhi bobot dombanya juga gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Biasanya kalau bobotnya mantap, bobotnya tinggi, itu hasil anakannya juga pasti akan lebih besar gitu ya. Dan untuk harganya, ini kebetulan sekarang juga lagi harga promo nih Kak. Dulu itu emang 100.000 per kilo nih di kandang kami. Kebetulan untuk buntingan-buntingan Garut yang ini bebas pilih di kandang, ini harganya di 90 ribuan aja ya, sobat-sobat ternak semuanya. 90 ribuan aja per kilonya. Itu khusus untuk buntingan Garut dengan pejantan domba dorper full blood. Kalau untuk derean, untuk darah-darah, itu harganya murah aja teman-teman. 75.000 aja per kilonya gitu ya. Nah, jadi dari teman-teman semuanya, barangkali teman-teman semuanya ada mau yang murah gitu, buntingan yang murah, itu ngambilnya yang muda gitu ya. Tapi itu rentan keguguran biasanya. Tapi kalau mau yang lahirannya cepat gitu ya, 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 hari, itu ngambilnya yang sudah besar dan juga sudah tua nih, sobat-sobat ternak semuanya. Itu biasanya untuk lahirannya juga itu cepat ya teman-teman semuanya. Nah, kalau dari segi BB, itu biasanya untuk yang hamilan tua, BB-nya itu rata-rata di 40 kilo ke atas. Ada yang bahkan ada yang mencapai di 50 kiloan nih, sobat-sobat ternak semuanya gitu ya. Nah, barangkali untuk ketentuannya gitu ya, untuk ketentuannya paling kita cuma teman-teman langsung aja datang ke sini gitu, biar sama-sama enak, biar sama-sama fair, dan biar sama-sama istilahnya enggak ada yang saling dibohongi gitu ya. Jadi kelihatan, dicek USG, diukur panjang badannya, tinggi badannya juga diukur, itu bisa kelihatan sama teman-teman semuanya. Nah, untuk ketentuannya bisa langsung aja datang ke sini atau ditanyakan terlebih dahulu ke admin ya. Nah, untuk sekarang domba-domba yang buntingan ini nggak ada garansinya teman-teman. Jadi ketika dombanya udah masuk ke ekspedisi, nggak ada garansinya gitu di kandang kami. Jadi buat teman-teman yang mau domba-domba buntingan yang ini, bisa langsung aja calling-calling ya. Langsung aja datang ke kandang pusat domba ya. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sharing-sharing ilmunya bisa dilanjut di next video ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan domba yang ada di kandang pusat domba ya. Salam ngarit, salam ternak, jaya terus peternakan Indonesia.